Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu wali songo. Namun sebelumnya kita awali pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang wali songo, yaitu 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, yaitu pada abad 14 Masehi. Namun menurut sejarah, Islam masuk ke Nusantara ada yang mengatakan pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi, dengan beberapa bukti yang sudah ditemukan dari beberapa makam yang bertuliskan nama-nama Islami. Nah, pada kesempatan kita saat ini kita belajar tentang wali songo yang pertama, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kita perhatikan, ini adalah gambar daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga Sunan Gresik, ini adalah salah satu wali songo yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya yaitu di kota Gresik, Jawa Timur. Silsilah dari Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, bahwasanya Maulana Malik Ibrahim ini putra dari Maulana Jumatil Kubro. Syekh Maulana Jumatil Kubro itu punya anak, yaitu Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Maulana Ishak ini adalah ayah daripada Sunan Giri. Nanti kita akan bahas tersendiri. Nah, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini dilahirkan di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim, kalau ditarik ke atas garis keturunannya Maulana Jumatil Kubro terus ke atas, itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Fatimah Az-Zahra beserta suaminya itu Ali bin Abi Thalib, melalui putranya yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Syekh Maghribi, atau juga ada yang mengatakan kakek bantal. Nah, ini julukan atau nama yang sering kita dengar untuk menyebutkan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Daerah sasaran dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim, sebelumnya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini bertempat atau bermukim di Champa. Champa itu saat ini adalah negara Kamboja dan lama berada di sana, kurang lebih 13 tahun berdakwah menyebarkan agama Islam di sana. Nah, setelah 13 tahun akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim diperintahkan untuk hijrah menyebarkan agama Islam ke Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, yaitu sekitar 1392 Masehi, atau ada yang mengatakan juga 1371 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini masuk ke Pulau Jawa. Dan daerah tujuannya pertama kali adalah sebuah desa yang namanya Desa Sembalo, yaitu wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit di daerah Gresik, yaitu 9 km, kurang lebih 9 km sebelah utara kota Gresik, Jawa Timur. Di dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Gresik menggunakan berbagai macam metode, di antaranya adalah melalui perdagangan, karena beliau datang ke Pulau Jawa beserta dengan rombongan melakukan perdagangan di sekitar pelabuhan secara terbuka. Disitulah
berdagang, kemudian dengan sekaligus menyebarkan agama Islam kepada para penjual, para pembeli untuk menanamkan, mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian selain itu, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga ahli di dalam kesehatan, sehingga beliau membuka praktek kesehatan, yaitu memberikan pengobatan kepada warga masyarakat yang ada di sekitar situ dengan pengobatan tradisional, memanfaatkan dedaunan yang ada di sekitar, ramuan-ramuan menggunakan akar-akaran, juga dengan menggunakan akar-akaran. Dengan izin Allah, semua orang yang berobat kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim dapat sembuh penyakitnya, dan itu pun dilakukan dengan cara cuma-cuma, gratis, tanpa menarik imbalan sepeser pun. Ini bagian daripada metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Di samping itu, Sunan Gresik ini adalah seorang wali yang mempunyai keahlian di dalam pemerintahan dan sekaligus sistem irigasi di dalam pertanian. Sehingga pada waktu kondisi masyarakat pada waktu itu dari segi hasil panennya belum begitu bagus, belum begitu meningkat, maka yang dilakukan Sunan Gresik adalah menggagas sistem irigasi dengan mengalirkan air pegunungan ke lahan-lahan pertanian penduduk. Ini beliau lakukan dan akhirnya sangat berpengaruh terhadap hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dengan hal tersebut banyak sekali akhirnya kehidupan masyarakat menjadi lebih bagus, lebih makmur, dan mereka pun akhirnya banyak yang memeluk agama Islam. Nah, bagaimana peranan dalam mengembangkan Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim? Ada 3 peranan yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Yang pertama yaitu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Jadi bukan hanya murni melakukan perdagangan, tetapi perdagangan itu dijadikan metode, dijadikan salah satu sarana untuk mengembangkan agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, mendakwakan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Karena pada waktu itu Sunan Gresik berada di sebuah desa Sembalo yang merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Sehingga beliau berusaha untuk mendakwakan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Meskipun belum menghasilkan hasil yang maksimal, tetapi sudah ada dampak, sudah ada pengaruh dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik untuk menyebarkan agama Islam ke keluarga kerajaan. Sehingga ada beberapa keluarga kerajaan pun akhirnya memeluk Islam, dan Sunan Gresik pun diberikan hadiah sebuah bidang tanah di desa Sembalo yang akhirnya kemudian didirikanlah masjid dan pesantren sebagai pusat untuk mengembangkan ajaran agama Islam di kota Gresik. Setelah sekian lama berkembang dan menyebarkan agama Islam di wilayah Gresik dan sekitarnya, tepatnya pada tahun 1419, Sunan Gresik wafat dan dimakamkan di sebuah desa yang namanya Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kemudian di dalam makam Sunan Gresik itu ada tertulis bahasa Arab yang intinya adalah bahwasanya Sunan Gresik ini merupakan guru kebanggaan para pembesar-pembesar kerajaan, kemudian merupakan penasihat raja dan para menteri, sekaligus merupakan seseorang yang sangat santun dan dermawan kepada fakir miskin, dan seseorang yang selalu mengidamkan bisa menjadi seorang yang benar-benar berjuang di jalan Allah sebagai syuhada, orang yang mati syahid.
Dari peristiwa atau sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim tadi dapat diambil sikap positif kepribadian beliau untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja sikap positif kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim yang dapat kita teladani? Yang pertama adalah beliau melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Artinya di dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Gresik tidak memaksakan kepada seseorang, kepada masyarakat yang ada di sekitar. Tapi dia melakukan dengan cara bertahap dan pelan-pelan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi. Sehingga tidak secara kasar, secara paksa, tetapi dengan cara bertahap pelan-pelan. Kemudian yang kedua, Sunan Gresik di dalam berdakwah ini adalah orang yang sangat gigih dan tangguh dalam berdakwah. Ini terbukti bagaimana beliau berdakwah dari Campa yang sudah 13 tahun berada di sana. Kemudian beliau ikut ingin menyebarkan agama Islam lagi. Akhirnya beliau hijrah ke Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Ini bentuk daripada kegigihan, ketangguhan Sunan Gresik di dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, sikap positif kepribadian Sunan Gresik yang perlu kita teladani adalah beliau adalah seorang yang sangat santun dan dermawan di dalam berdakwah. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam, beliau juga buktikan perilakunya setiap hari kepada masyarakat, orang yang terkenal sangat santun dan dermawan, membantu kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Hal ini bisa dibuktikan bagaimana ketika dia mengobati masyarakat yang sakit tanpa dimintain imbalan apapun, kemudian membantu para fakir miskin, mensejahterakan masyarakat pada waktu itu. Nah, ini adalah bentuk daripada kedermawanan yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Dan yang keempat adalah sikap yang perlu kita teladani. Beliau adalah sangat toleransi dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Beliau tidak membenci meskipun ada orang yang berbeda dengan dia. Beliau tidak memusuhi kepada orang-orang yang belum memasuk agama Islam, tetapi beliau tetap menjalin hubungan baik sehingga mereka hidup rukun, toleransi, tidak ada satu penindasan satu dengan yang lainnya, tapi mereka bisa hidup bersama. Bahkan dengan sikap yang baik ini malah justru banyak masyarakat yang pada waktu itu akhirnya memeluk agama Islam. Nah, maka kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada siapapun kita harus baik kepada tetangga maupun kepada teman-teman yang lainnya, meskipun ada perbedaan dengan kita, meskipun mungkin tidak sejalan dengan kita, tetapi kita tetap harus menjalin hubungan baik kepada sesama. Nah, demikianlah untuk materi kita pada kesempatan hari ini kaitan dengan salah satu wali songo yaitu Sunan Gresik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, kita akhiri sama-sama pembelajaran kali ini dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.